Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 3E dengan saya sendiri Risma Nurul Fadila dan rekan saya Sampo Putri Akhlasa. Oke, di sini kami akan mempresentasikan kembali mengenai konsep dan implementasi kebijakan pengelolaan kelas. Nah, teman-teman, pengelolaan sendiri berasal dari dua kata, yaitu pengelolaan dari kelas. Pengelolaan berasal dari kata kelola yang artinya mengendalikan atau menyelenggarakan, sedangkan yang dimaksud kelas sendiri adalah suatu tempat di mana sekelompok orang melakukan kegiatan belajar bersama, kemudian mendapatkan pengajaran dari seorang guru. Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru untuk menumbuhkan iklim dalam proses pembelajaran. Pengelolaan kelas meliputi mengkondisikan kelas sebelum pembelajaran dimulai, menyampaikan materi, melakukan monitoring terhadap pekerjaan siswa, hingga melakukan tindak lanjut terhadap hasil belajar. Tujuan dari pengelolaan kelas sendiri adalah menciptakan suasana belajar yang kondusif, efektif, dan menyenangkan. Tidak hanya itu, tujuan dari mengelola kelas adalah untuk menyediakan fasilitas bagi berbagai kegiatan belajar dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual. Dengan demikian, setiap siswa dapat belajar tertib sehingga tujuan dari pembelajaran dapat tercapai. Adapun prinsip-prinsip dari mengelola kelas. Yang pertama adalah hangat dan antusias, menciptakan suasana belajar yang efektif. Yang kedua, profesional, menguasai materi dan mengetahui apa yang akan diajarkan sehingga pembelajaran lebih terarah. Ketiga, penanaman disiplin diri, guru menjadi teladan. Prinsip keempat, pernyataan positif, fokus pada hal-hal positif dan hindari memusatkan perhatian pada perilaku negatif. Selain itu, prinsip-prinsip dalam mengelola kelas yang lainnya adalah memiliki stabilitas emosi, karena menghadapi peserta didiknya yang beragam jenis juga perilakunya. Kemudian, adil dan objektif dalam proses pembelajaran, contohnya dalam pemberian nilai. Dan yang terakhir adalah keleluasan atau fleksibilitas, di mana guru harus memiliki kemampuan untuk mengubah strategi pembelajaran secara fleksibel. Nah, di dalam pengelolaan kelas tentunya terdapat komponen-komponen dalam mengelola kelas. Yang pertama adalah sikap tanggap. Guru melihat secara seksama ke semua sudut ruangan dan ke seluruh siswa. Yang kedua, gerak mendekati. Guru mendekati siswa yang menimbulkan gangguan atau kepada siswa yang menunjukkan aktivitas belajar dengan baik dan tekun di kelas. Yang ketiga, guru memberikan pernyataan positif terhadap perilaku siswa yang positif serta pernyataan nasihat atau teguran terhadap perilaku siswa yang bersifat negatif. Komponen-komponen dalam mengelola kelas lainnya adalah membagi perhatian. Pengelolaan kelas yang efektif terjadi bila guru mampu membagi perhatiannya kepada beberapa kegiatan yang berlangsung dalam waktu yang sama. Bentuk perhatiannya dapat berupa visual, yaitu cara guru mengelola kelas dengan pandangan mata, ekspresi wajah, atau gerakan tubuh lainnya. Kemudian ada verbal, yaitu cara guru mengelola kelas dengan kata-kata, seperti untuk memberikan instruksi, koreksi secara langsung, atau memberikan petunjuk mengenai tugas yang harus dikerjakan. Dan komponen-komponen mengelola kelas yang terakhir adalah guru memberi tanda pada kegiatan yang dilakukan siswa dan meminta pertanggungjawaban atas tindakan siswa. Baik. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas. Yang pertama di sini ada lingkungan, yaitu fisik dan non-fisik. Nah, di fisik ini yaitu ketersediaan cahaya, ventilasi, penataan ruang kelas, suhu, dan desain kelas yang aman serta nyaman. Kemudian yang non-fisiknya itu suasana emosional dan sosial di dalam kelas, termasuk hubungan positif antara guru dan siswa, serta interaksi antar siswa. Nah, kemudian yang kedua ada kurikulum, yaitu harus dirancang dan diselenggarakan secara berencana dan terarah serta terorganisir.
Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas yang ketiga ada manajemen sekolah, yaitu seperti aturan, kebijakan, dukungan kepala sekolah, dan layanan pendukung. Yang keempat yaitu ada guru. Dilihat dari kemampuan mengajar, penguasaan materi, gaya kepemimpinan, komunikasi, dan kepribadian. Dan yang kelima tentunya ada siswa. Itu seperti motivasi belajar siswa, kedisiplinan, latar belakang, perbedaan kemampuan, serta jumlah siswa. Kemudian ada landasan kebijakan beserta implementasinya. Yang pertama yaitu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 40 Ayat 2A yang dimana menyatakan menciptakan suasana belajar yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Di sini guru mengaitkan materi dengan kehidupan nyata siswa, kemudian menggunakan metode variatif seperti diskusi, proyek, dan eksperimen, dan mengadakan refleksi atau curah pendapat di akhir pembelajaran. Selanjutnya ada kebijakan dari PP nomor 19 tahun 2005 pasal 2 yang menyatakan pembelajaran interaktif, inspiratif, menantang, memotivasi, serta memberi ruang kreativitas dan kemandirian. Yang dimana di sini guru harus memberi soal atau proyek berbasis masalah nyata, kemudian menggunakan teknologi seperti kuis interaktif, presentasi digital, dan memberi kesempatan siswa memilih cara untuk menyelesaikan tugas. Kebijakan yang selanjutnya ada dari Permendikbud nomor 23 tahun 2015 yang dimana menyatakan penumbuhan budi pekerti, disiplin, kerjasama, dan toleransi. Dimana di sini tenaga pembelajaran itu harus menyusun jadwal piket kebersihan kelas. Nah, itu di dalam kelas. Membiasakan doa atau ucapan salam sebelum pembelajaran dan membangun budaya saling menghormati dan kerjasama kelompok. Dan kebijakan selanjutnya ada dari Permendikbud nomor 82 tahun 2015 yang menyatakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari kekerasan. Nah, di sini itu sekolah yang harus di dalam kelasnya itu membuat aturan kelas anti bullying, terus menyelesaikan konflik dengan musyawarah atau konseling, dan guru memberi teladan sikap adil dan tidak diskriminatif. Oke, baik, izin pertama diri, saya Olivia Najwa dari kelompok 5, izin bertanya pada kelompok 4 ya. Bagaimana sih guru bisa mengukur keberhasilan pengelolaan kelas? Yang tadi sudah dijelaskan sama Risma kan itu ada beberapa poin, yang salah satunya itu kelas yang terlihat tenang ya. Apakah hanya dari kelas yang terlihat tenang atau juga dari tingkat keterlibatan aktif siswa dalam belajar? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Olivia Najwa kelompok 5. Keberhasilan dari pengelolaan kelas bukan hanya dilihat dari ketenangan siswa dalam kelas, tetapi juga dari keberhasilan dan keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Misalnya, ada guru matematika yang menjelaskan mengenai materi pembelajarannya, dan siswa tidak ada yang bertanya, kemudian kondisi kelasnya tenang, dan siswa tidak menjawab pertanyaan ataupun soal yang diberikan. Ini tidak bisa dikatakan keberhasilan dalam pengelolaan kelas, tetapi sebaliknya, ketika guru matematika melakukan pembelajaran, menjelaskan materi ajarnya dan memberikan latihan soal, siswa terlibat aktif bertanya, siswa berdiskusi, kemudian ada siswa yang mempresentasikan jawabannya di depan kelas. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan dari pengelolaan kelas bukan hanya ketika kondisi kelasnya tertib, tetapi juga ketika siswanya terlibat aktif.
yang mempengaruhi penguasaan pengelolaan kelas. Nah, faktor guru itu kan penting banget, mulai dari kemampuan mengajar, penguasaan materi, komunikasi, dan sampai gaya kepemimpinan di kelas. Kita kan tahu kalau guru itu punya gaya mengajar yang berbeda-beda juga. Ada guru yang tegas banget tapi agak kaku, ada juga yang akrab sama siswa tapi kadang kurang berwibawa gitu. Nah, menurut kalian nih, misalnya ada 2 guru nih, yang satunya gurunya itu tegas tapi kurang akrab dengan siswa, terus yang satunya lagi guru itu akrab tapi kurang tegas. Nah, menurut kalian itu lebih bagus yang mana gitu? Dan gimana sih dampaknya terhadap pengelolaan kelas? Dari pertanyaan Putri tadi, menurut saya, baik guru yang tegas maupun akrab sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan. Guru yang tegas akan lebih mudah menjaga kedisiplinan kelas, tetapi jika kaku juga, siswa akan merasa segan untuk berinteraksi. Nah, sebaliknya, jika guru yang akrab akan menciptakan suasana kelas yang lebih nyaman dan hangat. Tetapi jika kurang tegas juga, itu akan menghilangkan wibawa dan susah untuk menjaga kedisiplinan kelas. Jadi sebaiknya guru itu bisa menjalankan keduanya, menyeimbangkan keduanya. Itu guru yang tegas agar bisa menjalankan kedisiplinan, dan juga guru yang bisa akrab agar siswa tidak segan untuk berinteraksi. Jadi ada saatnya di mana dia bisa tegas, dan ada saatnya juga dia bisa mengayomi dan membuat suasana jadi nyaman agar pengelolaan kelas ini berjalan dengan efektif. Rizky dari kelompok 9 ingin bertanya, berdasarkan landasan kebijakan pendidikan yang menyatakan bahwa proses pembelajaran harus menyenangkan dan memotivasi siswa. Betul kan? Analisis peran guru dalam menciptakan lingkungan yang positif melalui pernyataan positif dan sikap hangat. Lalu sejauh mana pernyataan positif saja cukup untuk memotivasi siswa yang pasif? Dan kapan guru perlu menggunakan pendekatan yang lebih bervariasi untuk menciptakan iklim belajar yang lebih baik? Berdasarkan landasan kebijakan pendidikan, guru memiliki peran penting dalam menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan memotivasi siswa. Dengan pernyataan positif dan sikap yang hangat mampu menumbuhkan rasa percaya diri siswa, menumbuhkan kenyamanan, serta memperkuat motivasi belajar siswa, terutama bagi siswa yang membutuhkan dukungan emosional. Tetapi dengan pernyataan yang positif saja tidak selalu cukup untuk memotivasi siswa yang pasif. Pada kondisi tertentu, guru bisa melakukan pendekatan yang lebih bervariatif, misalnya dengan alat peraga atau media pembelajaran yang berkaitan dengan materi yang diajarkan, sehingga siswa yang pasif pun akan terdorong untuk berpartisipasi aktif. Baik, selanjutnya ada kesimpulan, di mana pengelolaan dan implementasi kebijakan kelas merupakan aspek penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif, kondusif, dan juga terarah. Pengelolaan kelas tidak hanya berkaitan dengan pengaturan fisik ruang belajar, tetapi juga mencakup pengendalian perilaku siswa, penegakan aturan, penerapan strategi pembelajaran, serta membangun komunikasi yang sehat antara guru dan peserta didik. Implementasi kebijakan kelas pada dasarnya merupakan penerapan konsep, teori, serta regulasi pendidikan yang dirancang untuk menjamin tercapainya tujuan pembelajaran secara optimal. Baik, teman-teman, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Kami akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.